Tahu takutnya pas jam belajar. Ini kan berhasil ngeditnya ya. Berhasil ngeditnya misalnya ya. Yang mana ini? Downloadnya itu yang Mana mana? ya? Beneran Ini ya? yang mana nih? Ana cuma tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana cuma tahu ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat. Baik, atas nama Hendrawanto, Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen Juli Astuti MPD. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi. Perkembangan istilah perkembangan titik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis kualitatif, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik kuantitatif. Satu, hakikat perkembangan peserta didik. A. Perbedaan perkembangan perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi pada setiap individu yang berawal pada masa konsepsi baik dalam struktur maupun fungsi, fisik maupun psikis yang terjadi secara teratur dan terorganisasi dan berlangsung sepanjang hayat. Sebagai contoh, orang yang sudah lanjut usia, pola pikirnya akan kembali seperti halnya anak balita. Jadi orang sudah dewasa usianya, pasti pola pikirnya akan kembali seperti anak-anak balita. Seperti kita contohkan seperti kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah lanjut usianya. Pasti pola pikirnya akan berbeda, pendapatnya akan berbeda, penglihatannya juga akan berbeda. Sedangkan pertumbuhan adalah suatu perubahan aspek jasmaniah, seperti perubahan struktur tulang, tinggi dan berat badan, proporsi badan semakin sempurnanya, jarang, syaraf dan sejenisnya, dan perubahan bersifat kuantitatif dan terbatas pada pola perubahan. Pada pola perubahan fisik yang dialami individu sebagai hasil dari proses pematangan dan pertumbuhan terbatas, perubahan-perubahan yang bersifat evolusi menunjukkan ke arah yang lebih sempurna. B. Anak sebagai totalitas. Anak sebagai totalitas yaitu sebagai organisme atau individu yang merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dari keseluruhan organ fisik dan aspek psikis yang terdapat dalam dirinya. Keseluruhan aspek yang terdapat dalam diri anak tersebut saling terjalin satu sama lain. Dalam aspek fisik atau psikis yang melainkan secara keseluruhan. Contohnya, anak yang sedang sakit panas bisa menjadi lain perilaku seperti rewel, seperti menangis,
dan lain sebagainya. 2. Anak menjadi tidak berselera makan akibat dimarahi orang tuanya. Ketika orang tuanya memarahi anaknya, dia akan tidak berselera dan tidak mau yang namanya makan ketika dia dimarahi oleh orang tuanya. 3. Anak yang sedang malu, maka pipinya kemerah-merahan. Jadi ketika anak kecil dimarahin, maka kita contohnya lihat pipi kalau nggak telinga seluruh atas kepala kita seperti bayi, itu akan merasakan kemerahan pipi atau telinga atau yang lain sebagainya. 4. Anak yang sedang marah bisa menangis menjerit-jerit. Jadi ketika anak kecil menangis, ketika anak kecil marah, dia menangisnya itu bisa menjerit-jerit. Sedangkan kalau misalkan orang dewasa, dia marah dengan perkataan sendiri. Kalau misalkan balita umur masih kecil, dia ketika marah pasti dia menangis dengan teriak, dengan menjerit-jerit. Yang 5, anak yang sedang aktif melakukan berbagai aktivitas fisik bisa aktif pula kegiatan mentalnya. Kontinuitas. PS diskontinuitas dalam perkembangan. Kontinuitas merupakan perubahan kumulatif yang berlangsung secara bertahap dari masa konsepsi sehingga meninggal dunia serta terjadi secara halus dan stabil dan menekankan pada perubahan yang kuantitatif. Contohnya dalam perkembangan bahasa, dari mulai anak hanya bisa mengucapkan suatu suku kata, kemudian suatu kata, 2 kata, dan seterusnya hingga beribu-ribu kata. Jadi mulai anak itu mengucapkan dari huruf atau satu kata. Misalkan dari huruf A, huruf B, sampai selanjutnya. Kalau misalkan dia bisa menghuruf suku kata-kata, misalkan satu kata, misalkan aku, A, U, A, K, U, aku. Diskontinuitas merupakan proses perkembangan individu dengan melibatkan tahapan-tahapan yang berbeda dan secara kualitatif perkembangan individu dianggap melalui perubahan perilaku yang relatif tiba-tiba dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Dua, perkembangan biologis dan perceptuan anak. A. Faktor hereditas dan lingkungan dalam perkembangan anak. Faktor hereditas bersifat alami dan merupakan suatu yang diwariskan dari orang tua. 2. Faktor lingkungan sebagai kondisi pengalaman interaksional yang memungkinkan berlangsung proses perkembangan. Pengaruh faktor hereditas dan lingkungan tidak lepas dari pembahasan genetika. 1. Mekanisme pewarisan secara genetika. Genetika merupakan bagian pendek dari DNA. Dan DNA adalah suatu molekul yang kompleks yang memuat informasi genetik.
Dalam perkembangan individu, DNA memberikan kontutis dengan dua cara. Satu, di saat perkembangan DNA memuat kode informasi genetika yang dibutuhkan oleh organisme. Kode informasi genetika ini akan memberikan ide tentang arah dan laju perkembangan yang baru tumbuh. 2. DNA dapat memberikan informasi ini melalui kemampuannya untuk membelah diri dari mereproduksi. B. Perkembangan fisik dan perseptual anak SD. 1. Perkembangan fisik tidak dan berat badan. Karena adanya penambahan ukuran dalam kerangka tulang berulang-ulang, sistem otot dan ukuran organ-organ tubuh lainnya, maka tinggi dan berat badan anak secara bertahap terus bertambah. Proporsi dan bentuk tubuh. Jaringan lemak anak SD berkembang lebih cepat daripada jaringan ototnya. Jaringan otot baru berkembang agak awal pubertas besarnya. Pertumbuhan otot merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan individu, bahwa mematangkan otot yang dikombinasi dengan perkembangan kondisi anak sehingga bukan sekedar nutrisi yang perlu dipenuhi, namun juga diperlukan rangsangan-rangsangan yang membuat otak anak berfungsi. Keterampilan motonik. Untuk mempelajari keterampilan motonik, idenya adalah saat masa kanak-kanak, karena tubuh anak lebih lentur dibandingkan dengan tubuh remaja. Orang dewasa, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya. Dan secara keseluruhannya, anak lebih pada waktu kecil ketimbang telah besar. 2. Perkembangan perseptual. Aktivitas perseptual pada dasarnya merupakan proses perkenalan individu terhadap lingkungannya. C. Implikasi bagi KBM. Karakteristik perkembangan fisik anak dapat menimbulkan implikasi praktis bagi penyelenggaraan pendidikan di SD. Di antaranya 1. Implikasi bagi penyelenggaraan pembelajaran. Cara pembelajaran yang diharapkan adalah memiliki karakteristik perbedaan individu anak, seperti programnya disusun secara fleksibel dan kaku serta memperhatikan perbedaan individu anak. Tidak dilakukan secara menonton atau paralelitas, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas seperti eksperimen, praktik, observasi langsung, permainan, dan sejenisnya. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber-sumber belajar hingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses mental dan
perceptual. 2. Implikasi bagi penyelenggaraan pendidik olahraga. Adapun prinsip yang perlu dipegang dalam pengembangan program olahraga di SD adalah adanya kesempatan bagi anak untuk melakukan kegiatan secara aktif, misalnya melalui permainan-permainan motorik yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, dengan harapan anak menjadi senang dan dengan olahraga. 3. Implikasi sebagai pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak untuk mewujudkan upaya memelihara dan pemenuhan gizi anak. Maka upaya yang ditempuh oleh sekolah yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara rutin melalui kerjasama dengan pihak Devkes. 3. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat melalui penerapan aturan dan disiplin yang jelas, tegas, dan bijaksana yang disertai dengan unsur keteladanan dari pihak pendidikan atau guru. 4. Melakukan pembinaan tentang kesehatan terhadap para pedagang makanan yang ada di sekitar sekolah. 5. Menjalin kerjasama dengan pihak orang tua untuk sama-sama membudayakan perilaku hidup sehat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, terus apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Mau apa ya? Dia itu. Aku dengan danau. Dari mana?